Mbak Nina sangat menarik pertanyaannya, rujukannya di mana? Karena kata rujukan ini tentu menjadi penting. KPI ini bekerja tentu harus berdasarkan regulasi, kan begitu ya. Kita tidak boleh bekerja di luar regulasi. Itu. Jadi saya pun tadi menunjukkan dalam konteks regulasi sebenarnya dua tugas KPI itu, pengawasan dan perizinan, kan begitu. Bahwa kemudian saya mengatakan menjadi mediator itu adalah interpretasi atau pemaknaan saya bagaimana kemudian dapat atau mampu berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Kalau term itu mungkin dianggap kurang tepat, saya mohon maaf, tapi poinnya adalah bagaimana kemudian mampu berkomunikasi dengan semua stakeholder agar pendekatannya ini tidak hanya pendekatan yang normatif, regulatif, atau kemudian dengan tekanan teguran, karena selama ini pun teguran belum tentu ada impact-nya, tapi bagaimana juga melakukan persuasif. Yang hari ini saya harus menghargai beberapa legacy atau peninggalan dari KPI terlepas dari ada masalah itu. Kemarin ketika saya diundang dan mereka memberikan penghargaan ramah anak, ini bagian dari proses persuasif mereka juga menurut saya. Nah itu posisi yang positioning, jadi bukan bagaimana saya kemudian KPI harus kemudian, bukan. Saya memahami dua tugas itu dengan segala turunannya. Terminologi iklan politik ini harusnya dalam undang-undang, menurut saya dalam RUU itu perlu diatur dengan lebih spesifik, sehingga kami sebagai pelaksana undang-undang tentu lebih bisa membatasi. Artinya kan dalam RUU yang saya baca, term iklan itu sudah lebih spesifik dibanding yang sekarang. Artinya ada iklan spot itu apa, iklan komersial itu apa, lalu iklan layanan masyarakat itu apa. Saya sampaikan waktu itu, kenapa tidak sekalian ketika visi misi, kenapa tidak sekalian dirumuskan iklan politik adalah. Nah kalau itu ada termnya, tentu akan memudahkan kami dengan juga masukan dari masyarakat untuk membatasi itu dengan lebih tegas. Saya setuju bahwa lembaga ini harusnya adalah lembaga teknis bukan lembaga politis, tetapi teknis ini menurut saya juga harus combine dengan beberapa pengalaman Pak Paulus. Tadi yang saya usulkan ini tentu tidak pernah didengar kalau dari teman-teman yang selama ini di KPID, di KPI yang tadi saya yakin agak genuine lah dari saya yang tadi masalah pengaduan integratif. Nah ini kan pemahaman baru yang tentu bisa memperkaya juga teman-teman lain. Saya pikir teknis saya setuju, tapi kemudian teknis ini kan tidak selalu harus ansih dari dari penyiaran. Dengan berbagai perspektif akan memperkaya dan memperkaya performance dari KPI itu sendiri, memperkuat performance KPI. Kemudian saya setuju bahwa LP harus non partisan. Harus non partisan dalam konteks, saya sampaikan itu dalam konteks pemilik, tapi lagi-lagi perlu ada regulasi yang lebih ketat agar kemudian tidak dianggap kemudian sering juga ada isu ini pertarungan media lalu digunakan menyerang dan sebagainya. Nah, kami perlu tentu regulasi yang kuat, kami pun akan mencoba mencari rujukannya untuk membuat pengaturan yang kuat. Kalau saya, ini komitmen saya pribadi, kalau saya bisa mendorong, saya akan terbuka untuk kita membuat, sebelum kita membuat action, putusan atau apapun, membuat ukurannya dulu yang lebih jelas. Agar kemudian apa, ini tidak sebagai sebuah tindakan yang subjektif atau kemudian malah dituduh ada kepentingan di baliknya. Kita perlu membuat sebuah ukuran yang jelas, apa itu partisan, apa itu dan sebagainya. Saya setuju bahwa partisan harusnya tidak, tapi ini tentu harus ada ketentuan atau ukuran yang mengatur secara jelas. Tapi catatan saya juga ini karena diskusi tentu ya, saya berpikir orang Indonesia ini Pak Paulus, mohon maaf, orang yang paling pandai mengakali yang begitu-begitu Pak. Artinya kalau nanti dibatasi pemilik media tidak boleh orang berpartai, ya mungkin nanti besok Haritanu manggil Mas Yadi, saya pindahkan ya ke namanya Mas Yadi misalnya. Ini kan pinter nih orang Indonesia urusan begitu-begitu kan, maka kita perlu membuat ukuran yang jelas supaya yang begini-begini kalau kita mau menindak ya kita tindak dengan tegas, bukan dalam kerangka kemudian dipikir kemudian ada hidden agenda atau apapun begitu. Ini saya ya, cara berpikir saya kira-kira seperti itu. Kemudian pengantri IPP itu termasuk dalam transparansi yang menurut saya harus dibuka. Bahkan kalau hari ini tidak dibuka, harusnya pun diminta, tidak dikasih harus dipaksa dengan undang-undang keterbukaan informasi, menurut saya begitu. Itu pun kalau saya di dalam, saya bagian yang akan mendorong untuk itu dibuka Pak, saya setuju untuk biar dilihat. Jangan dianggap sudah selesai hanya di 10 stasiun itu kan begitu. Mbak Murti, masalah Indonesia Timur. Mbak Murti, saya kebetulan lahir di Ambon dan masih berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Ada beberapa hal dan saya endorsementnya juga,
selain dari Jawa Timur, endorsement Indonesia Timurnya pun ada, artinya komunikasi ke sana. Jadi bukan tanpa tiba-tiba hanya karena sekedar lahir di Ambon begitu. Enggak, saya endorsementnya juga memang dari beberapa masyarakat, bahkan pemerintah dari Maluku itu mengendorse saya juga. Beberapa hal, katakan kalau konten, tadi sudah bicara semua, konten hari ini televisi bersiaran nasional, kontennya itu Jakarta sentris, agak luas sedikit Jawa sentris. Terkait dengan berbagai hal yang ada di Indonesia Timur kurang mendapat tempat. Itu menurut saya perlu ada pembinaan agar kemudian mereka juga bisa masuk. Katakan pun di televisi lokal di sana, ini pun harus didorong agar kemudian melatih mereka meng-create dengan meng-create konten-konten yang kemudian mungkin bisa dipakai juga di televisi nasional. Secara teknis ada persoalan juga, terutama di Maluku. Maluku ini adalah wilayah kepulauan. Ada pulau-pulau yang kemudian tidak terjangkau siaran analog, itu masih analog. Belum lagi nanti ketika bicara digital, yang proses apanya ini masih disiapkan infrastrukturnya. Jangan-jangan nanti baik Maluku, Papua, yang kemudian daerah-daerah terluar, malah analog saja belum selesai, ketika migrasi ke digital kita tidak cukup siap karena digital ini lebih rentan untuk kena gangguan dan tiba-tiba putus begitu, mereka malah tidak dapat informasi begitu. Nah ini menjadi concern kan, untuk kemudian nanti ketika bicara pengawasan MUX-nya itu yang kemudian provider MUX-nya perlu sampai kemudian detail sampai urusan begitu, agar kemudian jangan sampai lepas informasi di daerah-daerah yang memang di Indonesia Timur itu lebih susah dijangkau dari kemudian yang di Jawa ini atau di Sumatera itu yang ini pulau besar begitu, jadi lebih mudah. Di Papua walaupun pulau besar tapi bergunung-gunung, itu kalau nanti ke arah digital bukan cuma kemeresek, kalau sekarang agak kemeresek itu di pedalaman, begitu digital hilang kan langsung, karena pilihan kalau di digital itu tampil kualitas bagus atau tidak sama sekali, kan begitu.